Sobat Kairos, renungan kita hari ini dari Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sobat Kairos, jika kita perhatikan bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan ini berada dalam konteks khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dikatakan dalam kitab ini ketika Tuhan datang kembali, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dipisahkan seorang demi seorang. Mana yang termaksud kelompok domba akan ditempatkan di sebelah kanan, dan yang masuk kelompok kambing akan ditempatkan di sebelah kiri. Bisa kita baca di ayat 32 sampai 33. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menentukan seseorang masuk dalam kelompok domba atau kelompok kambing? Apa dasar pemisahan tersebut? Jawabnya bisa kita temukan pada perkataan Tuhan Yesus bahwa orang-orang di kelompok domba telah memberi Tuhan makan ketika ia lapar, memberi Tuhan minum ketika ia haus, memberikan Tuhan tumpangan ketika ia menjadi seorang yang asing, memberikan Tuhan pakaian ketika ia telanjang, melawat Tuhan ketika ia sakit, dan menjenguk Tuhan ketika ia berada dalam penjara di ayat 35 sampai 36. Sementara orang-orang di kelompok kambing justru melakukan hal yang sebaliknya. Kelanjutannya di ayat 42 sampai 43. Semua kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ia tidak pernah berkekurangan karena ia sendiri adalah pemilik dunia beserta isinya. Bahkan emas dan perak juga adalah miliknya. Bisa kita baca di Hagai 2 ayat 9. Jika demikian, bagaimanakah kita bisa memberi makan kepada Tuhan? Saya ingat sebuah kisah. Ada seorang bapak tua yang berpakaian lusuh, menggunakan topi dan terlihat sangat kotor duduk di depan sebuah gereja. Dan kelihatannya dia sedang kedinginan dan mengharapkan belas kasihan banyak orang. Kebetulan di minggu itu ada acara purna bakti seorang pendeta yang telah tua dan yang sudah lama melayani di gereja itu. Dan banyak orang yang sangat menyukainya karena kemampuan berkhotbahnya dan kebaikan hatinya, dan mereka berencana untuk memberikan kenang-kenangan yang terbaik untuk sang pendeta yang pensiun itu. Banyak jemaat yang hadir ketika itu, dan dari semua jemaat yang datang itu memang ada yang bersimpati pada bapak tua yang tertidur di depan gereja dengan cara melemparkan koin untuknya. Ada yang merasa kasihan melihatnya dengan ucapannya, "Waduh, kasihan sekali ya." Dan ada pula yang mencibirnya dengan mengatainya penipu yang sengaja duduk di depan gereja untuk mengejar simpati banyak orang untuk keuntungannya sendiri. Dan ada pula orang yang pura-pura tidak melihatnya. Tidak beberapa lama kemudian ibadah berjalan. Namun ibadah kali ini agak berbeda karena sampai nyanyian untuk menyambut firman Tuhan disabdakan, sang pendeta tak kunjung menempati mimbarnya. Hingga akhirnya semua mata tertuju pada seorang bapak tua yang berjalan menuju altar. Sambil melepaskan topinya dan melapisi baju lusuhnya dengan jubah dan melap wajahnya dengan sapu tangan, semua jemaat tersadar. Ternyata si bapak tua itu adalah pendeta tua yang akan pensiun hari itu juga. Sehabis berdoa di mimbar, dia membacakan firman hari ini yang sama seperti renungan kita pada hari ini. Katanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu seorang jemaat berseru, "Kami kan tidak tahu bahwa itu adalah Anda, Bapak Pendeta," katanya. Lalu sang Bapak Pendeta tua berkata, "Haruskah aku memakai jubah seorang pendeta untuk membuktikan bahwa aku adalah seorang pendeta? Tidak. Demikian pula
Haruskah seorang membuktikan kepada kita terlebih dahulu bahwa ia memang layak untuk dikasihi supaya kita dapat mengasihi dia? Tidak. Sobat Kairos, kisah ini mengajarkan kita bahwa perbuatan baik kita tidak perlu ada alasan untuk bisa diberikan bagi sesama kita. Ingatlah bahwa kasih Kristus tidak dialamatkan hanya pada orang-orang yang mengikut dia. Kasih-Nya diberikan bahkan bagi orang yang mencambuknya, yang menghinanya, bagi orang yang meludahinya, bagi orang-orang yang tersalib karena kejahatannya, dan bagi semua ciptaan yang hidup di dalam keberdosaan. Kasih-Nya berlaku bagi semua orang, termaksud yang dipandang hina oleh dunia ini. Lalu, jika saudara bertanya, apa yang bisa aku beri? Ingatlah saudara, bahwa Dia yang adalah Tuhan tidak menempatkan dirinya menjadi sesuatu yang sangat tinggi dan penuh kelimpahan dan kemegahan agar Ia bisa memberi. Bahkan Dia hadir menjadi manusia yang dipandang hina dan miskin, namun tidak dijadikannya sebagai alasan untuk menghambati kasih-Nya. Kalau Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin dan terhina, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi atau merasa terlalu rendah untuk melayani sesama kita manusia? Oleh karena itu saudaraku, lakukanlah kebaikan itu tanpa motivasi keuntungan diri sendiri, melainkan mengasihi sesama dengan melihat dan meniru cara Tuhan yang mengasihi kita. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama kita. Tidak banyak orang yang suka melayani orang-orang yang tersingkir dan hina. Justru, kesukaan dan kesetiaan dalam melayani mereka yang hina ini merupakan tanda bahwa seseorang sudah menjadi anak Tuhan dan yang sudah mengasihi Tuhan. Maka marilah kita menghidupi kasih Allah pada sesama kita. Sebagai anak Tuhan, saya mengajak Anda. Saya juga menyatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19 ini. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.